Shalom buat semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Menurut ilmu psikologi, kedewasaan seseorang itu terlihat dari cara orang itu mengelola konflik. Jadi ketika Tuhan izinkan konflik, perselisihan atau pergumulan, persoalan, dan dia dapat menghadapinya dengan jernih, dapat melakukan tindakan yang bijak, maka dia dapat dikatakan pribadi yang dewasa. Demikian juga sebaliknya, ketika dia tidak dapat mengelola konflik, mengambil keputusan yang bijak dari setiap konflik itu, maka dapat dikatakan dia adalah pribadi yang tidak dewasa, meskipun usianya mungkin sudah tua. Tapi sebaliknya, kalau dia masih muda tapi dia cara mengelola konfliknya itu bijak, maka dapat dikatakan dia dewasa walaupun masih muda. Nah saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita semuanya supaya kita menjadi pribadi yang semakin dewasa. Kalau psikologi mengatakan bahwa kedewasaan itu terjadi dari situasi yang seperti itu, maka sesungguhnya Alkitab membenarkan hal itu, bahwa setiap pribadi yang memiliki pemikiran yang dewasa atau open minded, terbuka pemikirannya, atau mengalami pembaharuan pikiran, pembaharuan cara berpikir, sama seperti yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubahlah oleh cara berpikirmu. Roma 12 ayat yang kedua. Jadi ketika kita izinkan Roh Kudus yang menguasai hidup kita, ketika kita izinkan firman yang diperdengarkan kepada kita itu terus memperbaharui cara berpikir kita, maka Anda dan saya akan dibuat makin dewasa dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi situasi dan kondisi, dalam menghadapi perselisihan, mungkin konflik dan sebagainya. Sebab itu perlu buat kita semuanya untuk terus mengalami pembaharuan budi, pembaharuan cara berpikir, dan itu hanya bisa dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus dan kita responi dengan baik. Dapat dikerjakan oleh kuasa firman yang kita responi dengan baik. Kalau kita nggak pernah meresponi firman dan pintunan Roh Kudus, maka sia-sia, kita tidak akan menjadi orang yang cepat dewasa. Tapi ketika kita mau ikuti tuntunan Tuhan dan mengikuti tuntunan firman, maka kita akan menjadi orang yang dewasa. Saudara tidak akan menjadi pribadi yang gampang menyalahkan orang lain ketika ada konflik. Saudara tidak akan menjadi pribadi yang mengumpat, bahkan sebel, bahkan muncul secara tidak langsung mendiskreditkan orang lain ketika diperhadapkan dengan perselisihan, diperhadapkan dengan konflik, dihadapkan dengan perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Tetapi saudara akan dapat berkata bahwa pasti Tuhan punya rencana di balik semuanya ini. Tuhan punya maksud, Tuhan punya mau ketika Tuhan izinkan saya menghadapi situasi yang seperti ini. Terima kasih Tuhan. Nah, itulah yang harus kita, itu adalah orang-orang yang memiliki cara berpikir yang baik. Sebab itu pesan Tuhan hari ini, yuk kita mengalami pembaharuan pikiran, semakin berubah dan semakin berubah. Tuhan Yesus memberkati.